Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, setelah kita mengikuti briefing yang sudah kita lalui, berlanjut ke acara berikutnya, yaitu acara diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK oleh Bapak Acep Abdurrahman MPD, yang judulnya adalah Permainan Tradisional Jawa Barat Hahayaman, ya Pak ya. Nah, ini untuk memulainya saya mempersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Asep Mulyana SPD MSI untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Asep Mulyana kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kemudian puji syukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi acara ini kita bisa mengikuti acara kegiatan RTL, yaitu pendekatan kompetensi guru PJOK yang akan dilaksanakan oleh Pak Acep berkaitan dengan tentunya permainan tradisional Jawa Barat Hahayaman. Dan awal ini proses ini tidaklah Pacet itu pelaksanaan di bulan September, Pacetnya dari bulan September, Oktober, berarti November berakhir nanti 3 bulan. Nah, dalam hal ini peringatan kompetensi guru PJOK ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pak Acep bertahan dengan RTL-nya atau PKG-nya, dan mohon dukungan dari teman-teman semuanya. Karena prosesnya tidak sebentar, kurang lebih 3 bulan. Kalian juga Pak Acep bersatu waktu saya kesini tetap melaksanakan tugas untuk memenuhi kegiatan RTL ini. Dalam hal ini juga minta dukungan dari teman-teman atau masukan dari teman-teman mengenai PKG ini. Mudah-mudahan Pak Acep hasil atau dengan baik dan hasil dengan baik. Itu saja. Untuk kepadanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Mulyana yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah kepada Bapak Acep Abdurrahman untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya salam dan salam dan terlebih kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya. Sebelum memulai diseminasi ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan tempat ini. Juga tidak lupa kepada para guru ataupun teman-teman sejawat yang membantu kelancaran jalannya ini. Mudah-mudahan semua amal baik Bapak Ibu diganti oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dalam acara ini kebetulan kita sudah punya kombel sendiri, yaitu kombel cerdas mandiri, dan ini mungkin salah satu tugas diseminasi PKG PJOK yang tadi Bapak Kepala sudah sebutkan, mulainya sekitar tanggal 9 September dan berakhir 30 November. Dan ini merupakan, kalau itu mungkin tugas ke-28. Jadi tugasnya kurang lebih 30, ini mungkin ke-28. Jadi nanti
setelah ini masih ada tugas. Dan kebetulan ya mungkin qadarullah sebetulnya ada sempat yang ikut 2 orang. Mungkin nanti Pak Eko juga ada seperti ini, dan Pak Eko itu mungkin awal Desember berakhirnya. Mungkin 1 minggu setelah ini Pak Eko akan berbuat seperti ini untuk diseminasi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengambil ini karena yang merupakan tugas atau RTL setelah dari beberapa tugas yang atau beberapa ilmu yang saya dapat, dan saya membuat program tentang permainan. Sebetulnya permainan ini sering kita lakukan, hanya kebanyakan di SD. Padahal kalau melihat pergerakannya, mungkin setelahnya saya pribadi mengikuti PKK ini, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari salah satu permainan. Sepertinya mungkin untuk orang atau yang disebut bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang udah 40 ke sana mungkin masih mengalami yang namanya permainan hayaman ini. Hanya kalau untuk yang milenial mungkin tidak tahu bagaimana permainan hayaman. Nah, jadi ini saya ambil tentang permainan hayaman ini karena setelah dilihat banyak sekali momen-momen ataupun bentuk-bentuk olahraga yang harus dipakai atau yang biasa dilakukan oleh siswa di SMP 4 ini. Jadi ini mungkin ada asal usulnya, ada usul-usul itu ternyata atau kira-kira dari mana. Ternyata hayaman ini berasal atau dikenal dengan ayam-ayaman ya, berasal dari daerah Ciamis, ada juga dari luar, dari Minangkabau juga ada sebetulnya. Jadi karena kita di Jawa Barat ya khususnya Bandung, ternyata permainan ini berasal dari Ciamis dan sangat digemari oleh anak-anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, permainan ini jika semakin banyak pesertanya maka akan semakin seru. Permainan ini terinspirasi dari kejadian di lingkungan sekitar, yaitu terinspirasi dari kelakuan ayam ketika dikejar musang. Nah ini mungkin karena mungkin di daerah zaman dahulu tidak ada permainan-permainan, melihat ayam dikejar-kejar musang ternyata bisa dijadikan jadi suatu permainan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Meskipun kalau dulu tidak berpikir untuk kesehatan tubuh, yang penting seru dan ramai, atau mungkin hanya untuk membantu mengisi waktu menuju maghrib. Itu biasanya kan kalau sore-sore teduh. Nah itu mungkin ya. Selanjutnya, kalau latar belakang saya angkat ke RTL saya ini karena ternyata selain melestarikan budaya lokal, jadi di sini pelestarian budaya lokal, kehayaman sebagai permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Melibatkan anak-anak usia SMP dalam permainan ini membantu mereka mengenal, menghargai, dan melestarikan kekayaan budaya lokal yang mungkin semakin terlupakan. Ya mau tidak mau, silakan tanya ke Bapak Ibu, ke siswa, apakah tahu tentang hayaman. Mungkin paling juga ada selewat-lewat mungkin di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu mungkin sekali-kali tanya tentang permainan tradisional. Selanjutnya, nah ini mungkin pembangunan karakter. Sekarang oleh Pak Menteri sedang digaungkan lagi tentang karakter. Di sini pembangunan karakter, permainan hayaman mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran, dan saling menghargai. Di sini kerjasama di permainan hayaman itu sangat besar sekali. Hanya mungkin di kejujuran, sebetulnya permainan ini bisa saja curang. Dalam artian permainan itu kan ada pagar itu lingkaran, ada juga
yang menjadi ayam, ada yang menjadi musang. Kalaulah si musangnya itu kerjasama tapi dalam kesalahan, artinya si pagarnya tiba-tiba dibuka, ya si musang bisa masuk. Karena kunci dari permainan ini, musang menangkap ayam yang ada di dalam pagar. Jadi kalau lingkarannya terbuka, ya musang langsung bisa menangkap ayam tersebut yang ada di dalam. Jadi di sini disebut kerjasama karena pagarnya harus kuat antar teman di sekelilingnya. Nah, kejujuran tadi, kalau tidak jujur bisa saja kerjasama antara pagar dan si musang bisa dilepas, langsung bisa masuk si musang. Nah, ini jadi istilah karakter. Yang selanjutnya, nah ini yang disebut olahraga, aktivitas fisik yang menyenangkan. Permainan hayaman melibatkan aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh siswa. Ini membantu melawan gaya hidup sedentari dan meningkatkan stamina, kekuatan otot, serta koordinasi motorik mereka. Karena ini harus lari, tidak mau anak karena takut ditangkap pasti lari, atau juga ada kelincahan. Misalnya si musangnya bisa masuk, nah si ayam kan berusaha supaya dan saya tangkap ya, artinya mungkin saja kelincahannya lebih dari yang kita lihat. Bisa kita lihat anak itu misalnya lemah, tapi pas permainan ayam jadi lincah karena takut ditangkap, karena nanti kan ada nilai buat yang tidak tertangkap. Nah, terus meningkatkan interaksi sosial. Permainan ini memungkinkan interaksi langsung antar siswa, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Ini dapat membantu membangun ikatan antar siswa dan mengurangi kecenderungan isolasi sosial. Nah, tadi ini pas di lingkarannya. Jadi dalam artian di sini harus kerjasama. Dengan adanya kerjasama kan kita bisa meningkatkan interaksi sosial karena ada kerjasama di situ. Dan terakhir, pengembangan keterampilan kognitif dan motorik atau pengetahuan. Pengetahuan di sini mendukung untuk permainan ini karena otak kita berusaha bagaimana supaya tidak tertangkap, dan mungkin buat musang berusaha bagaimana caranya supaya bisa menangkap itu si ayam dalam lingkaran tersebut. Ini mungkin latar belakang mengapa saya mengambil permainan tradisional hayaman di siswa sekarang. Selanjutnya, nah ini tujuan permainan hayaman. Yang pertama, pembentukan sikap sportif dan disiplin. Permainan hayaman mengajarkan anak-anak untuk menghargai aturan, bekerjasama, dan bersikap sportif dalam permainan. Nah, ini tujuan pertama. Tujuan kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan strategis. Dalam permainan ini, anak-anak dilatih untuk berpikir cepat dan membuat keputusan strategis seperti menentukan cara terbaik untuk menangkap atau menghindari lawan. Nah, jadi yang jadi ayam juga berpikir kerasnya untuk atau supaya tidak tertangkap. Nah, yang jadi musang juga berpikir agar cepat menangkap ayam. Jadi dua-duanya berpikir keras di sini. Yang ketiga, pengembangan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Hayaman melibatkan gerak fisik yang membantu meningkatkan keterampilan motorik kasar dan koordinasi tubuh. Mungkin kalau yang pernah mengalami bagaimana kita takutnya dikejar, ya akhirnya kalau bahasa Sunda ngincak ya supaya tidak ketangkap oleh musang. Dan terakhir, meningkatkan kemampuan sosial dan kerjasama tim. Permainan ini mendorong siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan rekan setim. Mereka belajar komunikasi efektif, empati, dan pentingnya peran masing-masing anggota dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini karena disebut nama masing-masing anggota, nanti kan ada beberapa kelompok. Misalnya kelompok satu bagian musang dulu, bagian kelompok duanya pagar, kelompok tiganya ayam. Nah, itulah ada disebut kerjasama tim. Yang selanjutnya tentang, nah ini
capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Ini mungkin dari permainan hayam ini. Capaiannya, siswa memiliki sikap sportif, menerima kemenangan ataupun kekalahan dengan baik, dan mengikuti aturan permainan dengan konsisten. Indikatornya, ketercapaian peserta didik sportif dan dapat menjelaskan serta melakukan permainan tradisional kehayaman. Jadi ini tujuan dari permainan hayaman ini. Adapun langkah-langkahnya, guru PJOK berkolaborasi dengan guru TIK, Bahasa Indonesia, dan rekan sejawat. Ini mungkin kenapa guru TIK nanti mungkin membuat laporan ataupun untuk buat laporan dan selanjutnya kan mungkin ada penghitungan skor. Nah itu mungkin nanti bisa kerjasama dengan guru TIK dan guru Bahasa Indonesia ini khususnya. Untuk pembuatan laporan mungkin dari tata bahasanya, nanti Bahasa Indonesia yang akan memeriksanya ataupun memberikan masukan-masukan, dan rekan sejawat lainnya yang didukung oleh kepala sekolah. Tadi alhamdulillah kepala sekolah sudah mendukung dengan penuh dengan bersedianya beliau memberikan sambutan. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran proses proyek, yaitu model pendidikan gerak. Nah jadi dalam PKG yang saya dapatkan itu ada beberapa model pembelajaran, diantaranya model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan SEM. Nah di sini pendidikan kebugaran dan sport education. Ternyata pelajaran ini atau mereka ini sebetulnya khususnya untuk olahraga pernah, malah mungkin sering, cuma kita tidak tahu namanya itu SEM. Ternyata SEM itu anak dilibatkan dalam suatu, boleh kepanitiaan ataupun dalam suatu kegiatan. Jadi dalam permainan hayam ini ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi ayamnya itu sendiri, ada yang menjadi musab, ada yang menjadi pagar, dan ada misalnya dokumentasi. Nah itu yang disebut pembagian-pembagian. Sebetulnya anak bisa memilih mau jadi apa nanti gantian. Nah jadi khusus di olahraga itu memang yang sering kita lakukan, baru sekarang terbukanya itu namanya kalau dulu kita lakukan aja dengan naluri, dengan untuk kebersamaan atau kelancaran jalannya pembelajaran PJOK. Tapi setelah saya ikuti ternyata ada nama-nama khusus buat yang guru-guru PJOK lakukan itu, yang antaranya SEM. Dan terakhir, membimbing peserta didik melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, mulai dari perencanaan, aktivitas pembelajaran hingga umpan balik. Nah ini mungkin langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan. Nah ini struktur programnya. Yang pertama, program pembelajaran. Pembelajaran ini rencananya akan diberikan untuk kelas 9 atau untuk kelas B ya. Karena kebetulan saya ngajarnya kelas 9, tapi untuk kelas 7, kelas 8 juga bisa. Selanjutnya, karakter lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Nah ini waktu pelaksanaan program ini dilaksanakan di semester 2 dengan frekuensi 1 minggu sekali selama 3 minggu. Jadi semester depan semester 2. Dan lapangannya menggunakan lapangan sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Nah ini tadi yang disebut anak bisa memilih, anak bisa menjadi sebagai ayam, musang, pagar, sebagai dokumentasi, pencatat nilai ataupun wasit. Nah di sini anak bisa milih yang dikehendaki sebetulnya. Nah ternyata juga di sini ada mitra komunitas belajar yang terlibat. Jadi kenapa saya menggunakan Kombe ini, karena di Kombe kan semua mapel ada guru PJOK, teman sejawat, siswa kelas 9 dan orang tua. Nah ini mungkin ada beberapa slide lagi, tapi sebelum saya mulai melanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu, diseling 1 atau 2 pertanyaan, nanti kita lanjutkan lagi. Mangga, kalau ada pertanyaan yang mangga Bu Erna, mangga silakan ke depan saja biar jelas
pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Erna Nalia, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 ini. Dari hasil pemaparan diseminasi hari ini tentang permainan hahayaman, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Bapak, berkenaan dengan tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran dari permainan ini tuh diantaranya adalah pembelajaran karakter, salah satunya adalah memupuk kejujuran, kemudian ada juga melatih komunikasi, kolaborasi, koordinasi, dan kekuatan otot. Nah mungkin dengan tujuan yang sudah tadi dipaparkan, ada hal yang ingin saya tanyakan, itu apa aturan dasar yang harus dipatuhi dulu Pak dalam permainan hahayaman ini berkenaan dengan tujuan yang tadi sudah disebutkan. Karena kalau sebelumnya anak-anak tidak tahu aturan dasarnya, mungkin nanti akan terjadi miskomunikasi, kurang adanya koordinasi, atau mungkin tujuan yang lainnya juga kurang tercapai. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Benar, jadi suatu permainan atau kegiatan kalau tidak ada peraturan mungkin tidak ramai. Akhirnya apa yang akan apa di akhir permainan ini. Nah, tadi tentang aturan dasarnya, yang di permainan ini yang pasti harus ada yang menjadi musang, yang menjadi pagar, dan yang menjadi ayam. Nah, aturannya dalam lingkaran itu si ayam sudah ada di dalam lingkaran, atau kita ibaratkan pagarnya atau rumahnya. Nah, di sini si musang berusaha supaya bisa menangkap ayam yang ada di dalam. Bagaimana caranya supaya si ayam itu bisa menangkap, atau si ayam saya tangkap oleh musang tersebut. Dan nanti karena pagarnya tutup rapat dan ayamnya juga banyak di sana, ayam banyak di dalam. Nah, si musang itu kalau sudah masuk kan menangkap ayam. Nah, nanti yang terakhir dapat, dan mungkin saya di waktu, misalnya kita waktu 10 menit, kelompok mana yang paling sedikit ditangkap oleh musang. Jadi aturannya hanya sedikit. Si musang berusaha menangkap ayam sebanyak-banyaknya. Nah, jadi nanti yang juaranya kelompok yang sedikit tertangkap oleh musang si ayam tersebut. Itu mungkin pertanyaan dari Ibu Erna. Mudah-mudahan jawabannya tidak puas, bisa mencari sekarang lebih gampang ya di Google bagaimana itu aturan dasar yang lebih kompetitif. Kita lanjutkan ke selanjutnya sebelum ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kapasitas atau sumber daya. Kalau kebetulan kalau di PKB itu namanya aset. Nah, jadi kita ada aset itu apa saja? Yang pertama aset manusia. Nah, ini mungkin ada guru PJOK ya. Guru PJOK berperan sebagai fasilitator utama yang memberikan instruksi permainan, menjelaskan aturan, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi sikap serta keterampilan yang ditampilkan siswa. Itu dari aset manusia atau dari gurunya. Nah, ini lapangan, jadi mungkin aset sarana. Permainan hayaman membutuhkan area yang cukup luas untuk berlari, mengejar, dan menghindar. Kalau untuk SMA 4 ya bisa untuk dipakai permainan hayaman ini karena lumayan luas. Nah, ini alat pendukung. Meskipun hayaman adalah permainan yang minim alat,
Beberapa perlengkapan pendukung seperti tali pembatas, kerucut ya, tokron sebagai penanda area bermain, serta alat untuk pemanasan seperti bola atau alat peregangan dapat membantu memfasilitasi permainan dengan lebih efektif. Dan ini ada juga siswa pendamping, artinya kakak kelas. Dalam kegiatan yang melibatkan banyak peserta, siswa pendamping atau kakak kelas yang lebih senior bisa ditugaskan sebagai asisten, membantu dalam menjaga ketertiban, memberikan arahan, tambahan, dan menjadi contoh dalam sikap sportif serta kerjasama. Dan terakhir orang tua atau komite sekolah bisa dilibatkan untuk memberikan dukungan moral dan logistik seperti mendukung program permainan tradisional dalam kegiatan sekolah atau menyediakan sarana tambahan. Ini untuk sumber daya. Nah, ini ada rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasinya, pertama observasi langsung. Guru mengamati permainan dan mencatat perilaku serta keterampilan siswa secara langsung selama permainan berlangsung. Penilaian dengan rubrik, nanti buat rubrik sederhana yang berisi kriteria seperti koordinasi gerak, kecepatan, sikap sportif, dan kemampuan bekerja sama. Bisa kita lihat, misalnya contohnya skalanya 1-4. Refleksi siswa setelah permainan, ajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka seperti apa yang mereka pelajari dan strategi yang mereka gunakan. Dan yang terakhir, umpan balik kepada siswa. Umpan balik langsung selama dan setelah permainan, berikan umpan balik positif mengenai keterampilan atau sikap yang baik. Yang kedua, penguatan sikap positif. Beri penguatan atau apresiasi pada sikap sportif dan kolaboratif yang ditujukan siswa. Yang ketiga, saran perbaikan untuk siswa yang perlu peningkatan dalam aspek tertentu. Beri saran spesifik, misalnya meningkatkan kecepatan atau memahami strategi dengan lebih baik. Ini untuk rencana evaluasinya. Nah, ini ada kemungkinan tantangan dan solusinya. Misalnya yang pertama, kurangnya antusiasme siswa, karena sekarang siswa kan seringnya pakai HP, permainan game online. Mungkin pertama tidak capek, itu mungkin yang kenapa siswa sekarang malas permainan yang sifatnya gerak. Nah, ini sudah ada. Mungkin yang pertama solusinya dari kurangnya antusiasme siswa, perkenalkan permainan ini kepada siswa dengan menarik. Yang kedua, libatkan permainan ini dalam sebuah cerita. Dan terakhirnya berikan penghargaan. Jadi nanti siapa yang ditangkapnya terakhir, nah itu dapat penghargaan. Atau si musang, siapa atau kelompok mana yang paling banyak menangkap ikan ayam. Ya. Yang dua, terbatasnya lapangan. Sesuaikan skala permainan, kurangi jumlah pemain per ronde. Misalnya 5 menit ganti itu. Atau sesuaikan ukuran lapangan agar sesuai dengan ruang yang tersedia. Gunakan area luar sekolah jika memungkinkan. Manfaatkan area publik terdekat di ruang sekitar. Yang selanjutnya, perbedaan kemampuan fisik. Nah, ini yang sering kita inklusi ya. Misalnya ada yang cacat kan untuk lari, ataupun malah ada yang badannya terlalu besar gitu kan, itu yang disebut perbedaan kemampuan fisik. Nah, jadi tim dibagi berdasarkan kemampuan. Buat tim dengan anggota yang memiliki kemampuan fisik yang seimbang untuk memastikan setiap siswa dapat berkontribusi. Kedua, modifikasi aturan untuk inklusivitas. Sesuaikan aturan agar siswa dengan kemampuan fisik lebih rendah tetap bisa berpartisipasi, seperti memberikan mereka peran strategis atau peran khusus. Nah, jadi kita bisa melihat kalau memang tidak bisa lari, ya kasih saja dia dokumentasi. Tapi kan nanti dia
berkontribusi pada permainan hayaman ini. Ini mungkin sampai sini. Apakah masih ada yang penasaran? Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mana Pak Juliman? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bapak Acep. Menarik sekali ya, menarik banget materi diseminasi rencana tindak lanjut PKB ini, Pak ya. Yang ingin ditanyakan ini untuk permainan hayaman ini, untuk jumlah pemain idealnya itu sebetulnya untuk permainan hayaman ini ada berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Soalnya saya masih agak belum terbayang, terus agak asing juga mungkin karena Gen Z mungkin saya termasuknya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Zulipan. Ini mungkin apa yang tadi saya sebutkan, mungkin ada beberapa guru yang asing terhadap permainan ini. Itulah salah satu contoh karena ilmu pengetahuan berputar akhirnya lebih baik. Malah mungkin saja permainan ini ada yang, kalau ada yang bisa membuat program, bisa dibuat di online. Akhirnya yang bekerja mata sama tangan lagi, kitanya nggak bekerja. Tapi kenapa saya akan mencoba nanti mungkin semester 2 akan membuat permainan ini agar siswa kita kelas 9 tidak ketinggalan. Zaman-zaman dahulu ada permainan yang memang bagus untuk kesehatan tubuh. Nah, tadi ada pertanyaan kira-kira berapa orang. Nah, kalau ketentuan harus sekian orang, seperti sepak bola 11 orang. Nah, ini untuk permainan ini kalau terlalu banyak juga memang pertama tidak seru ya, karena anak keburu capek, ayamnya masih banyak, musangnya sudah repot, ayam terlalu banyak ya, paling mungkin 15 orang lah. Artinya kalau kita punya 32 murid itu sampai cukup, hanya mungkin harus bedakan karena kita ada anak perempuan dan laki-laki, suka beda kecepatannya dalam gerak laki-laki dan perempuan. Kalau memang bisa dicoba dulu disatukan, berarti satu kelas 30 orang juga sudah cukup. Juga kalau terlalu banyak itu mungkin lapangan juga tidak cukup, dan kalau terlalu sedikit tidak ramai karena lingkarannya kan harus saling pegang. Ada 5 orang kecil lingkarannya, kan kalau besar ya 10 orang bagus. Jadi jumlah orang itu tidak dibatasi, hanya mungkin kita pakai logika saja. Kalau terlalu banyak kita bisa bagi 2. Itu Pak Dul ya. Itu mungkin sebelum, kalau tidak salah ini sudah berakhir, saya kesempatan lah satu kali lagi ada. Mana Brade? Wah, ini mah hari Sunda ya. Mana Brade? Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mungkin Pak Asep, kalau permainan kantor sekarang, nama saya Dede Muhtar dari Mapal, Sebut dan Bahasa Sunda. Untuk permainan hayaman ini mungkin bagi saya juga masih asing ya, karena waktu zaman dulu saya permainannya itu adalah dari yang semodel ini adalah mungkin galah asin atau sasarungan gitu ya. Sakit rumah nggak pernah ya, paling orang-orangnya gitu ya, dan lain-lain. Mungkin ini dalam kasana budaya Sunda termasuk kaulinan barudak ya. Ini sangat ekspresif ya, karena di sini ada olah tubuh juga, karena ada permainan-permainan kayak tadi Pak Asep diungkapkan untuk fisik ya. Saya hanya memberikan saran kalau bisa ya, untuk permainan hayaman ini
ada videonya, itu dibuat videonya. Terus bagaimana cara permainannya supaya kita juga bisa mengetahui ya hayaman itu gimana. Intinya kalau usang mungkin dengan ayam kan itu saling bermusuhan ya. Ini bisa diinikan dengan olah tubuh gitu ya, olah tubuh, jadi ada gerak-gerak tertentu yang bisa dimainkan dalam olahraga dan permainan Kaulina Daudat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Itu mungkin hanya suatu saran saja. Bagaimana kalau permainan hayaman ini dibuatkan video? Saya jawab, insya Allah kalau karena ini nanti semester 2, saya pas sengaja mungkin nanti ada siswa yang akan memvideokan bahwa inilah permainan kehayaman. Dan ini mungkin kenapa Pak Dede belum tahu? Ya pertama bukan Pak Dede masih muda, tapi karena perbedaan wilayah. Ya. Mungkin saja namanya lain padahal sama ya. Seperti ada yang namanya hadangan. Ada juga yang namanya bebentengan, tapi bebentengan kalau saya tahunya pris-prisan, tapi yang lain mah bebentengan. Atau hadangan yang pakai lapang bulu tangkis, saya nyebutnya galak ulung, tapi sekarang saya tahunya hadangan, ternyata sama mainnya. Nah, jadi di tempat saya namanya itu galak ulung. Itu karena perbedaan tempat, ya jadi nama juga mungkin beda-beda. Tapi kalau untuk Pak Julipan, saya percaya masih muda. Kalaupun tidak tahu, saya yakin ya. Itu mungkin Bapak Ibu, mungkin sudah 20 menit lebih saya mempresentasikan tentang permainan tradisional hayaman ini. Mudah-mudahan apa yang tadi ditanyakan ataupun yang tadi disarankan dapat saya kerjakan untuk pengetahuan kita bersama. Akhirnya saya tutup di simasi ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Abdurrahman yang sudah memaparkan rencana tindak lanjut kegiatan PPG yang berjudul Permainan Tradisional Jawa Barat Hayaman. Sangat luar biasa sekali. Bagaimana kalau kita memberikan aplaus dulu kepada Bapak Asep Abdurrahman, karena materinya yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan isinya sangat dalam sekali, banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapatkan dari materi ini. Adalah salah satunya permainan ini sudah sangat dilupakan mungkin. Kalau zaman saya masih merasakan ya Pak Asep, tapi nggak tahu nih apakah masa generasi Gen Z dan kesini tuh tidak mengenal bahkan ya. Nah ini sangat penting sekali untuk kita lestarikan dan cara mengimplementasikannya di sekolah. Tapi bagaimana Pak Asep kalau kita secara akurat, apa mungkin akurasinya kita laksanakan misalnya dengan guru-guru terlebih dahulu misalnya, supaya kita jangan kalah nih dengan murid ya. Jadi gurunya dulu yang harus lebih paham dulu mengenai permainan kehayaman ini. Terima kasih kepada, sebelum saya tutup acara ini, saya sampaikan terlebih dahulu, saya terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara, kemudian rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini dengan cukup antusias. Nah, sebelum saya akhiri, saya boleh menyampaikan pantun, boleh? Boleh ya? Oke, sungguh manis buahku ini, dimakan si sampah. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bisa manfaat. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.